Oke, selamat datang adik-adik kami semua di channel YouTube Ruang Para Bintang. Oke, sekarang kita masuk di konteks yang mau kita bahas kali ini adalah tentang rapot ya. Nah, jadi saya ulangi kembali adik-adik kami semua. Di video sebelumnya saya sudah jelaskan berulang kali, tetapi ini juga akan saya bahas kembali. Nah, untuk adik-adik yang mau dan hendak mengupload rapot, ya kan? Di mana sebelumnya adik-adik sudah menginput rapot, ya kan? Nah, memang di video yang pertama tadi sudah saya jelaskan bagaimana menginput. Nah, yang pertama kan yang diinput adalah sebelum diinput ingat yang diperhatikan adalah nilai pengetahuan saja. Saya ingatkan nilai pengetahuan saja, apalagi yang diinput. Nah, yang pertama di situ yang diinput adalah nilai pengetahuan pelajaran matematika. Nilai pelajaran matematika yaitu matematika wajib. Matematika wajib itu yang diinput. Yang ada kalau dia K13 itu mungkin bagian di kelompok A. Nah, kemudian untuk yang berikutnya, untuk nilai pengetahuan pelajaran bahasa Indonesia, ya kan? Bahasa Indonesia pada semester 1, ya kan? Juga ada di kelompok A untuk K13. Jadi yang bukan K13 berarti KTSP. Nah, ya lihat aja matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu ya. Nah, itu yang kamu upload setiap semester. Jadi setiap semester 1 kamu upload gitu kan. Kemudian nilai pengetahuan bahasa Inggris yang ada di kelompok A untuk K13. Karena ada juga bahasa Inggris minat gitu ya. Mungkin ada di kelompok C ya mungkin. Nah, itu yang diinput. Kemudian di bawahnya ada lagi yang keempat seperti ini. Nah, ini di sini ada rata-rata ya, rata-rata. Jadi kalau di tampilannya bukan miring seperti ini malahan ke bawah dia. Ya, yang ini. Nah, jadi yang diinput ini nantinya adik-adik harus pahami. Yang diinput ini adalah rata-rata pengetahuan seluruhnya. Rata-rata pengetahuan per semester seluruhnya. Nah, jadi untuk semester 1 adik-adik harus hitung rata-ratanya. Nah, pertanyaannya adalah ketika adik-adik mau menghitung rapot, ya kan, atau rata-rata rapotnya, di sini adik-adik harus pahami untuk rata-rata rapot yang ini, rata-rata rapot yang ini untuk semester 1, maka di sini ada yang muncul mungkin 15 bidang studi gitu ya. Kemudian juga ada juga yang 14 mungkin. Lain lagi KTSP gitu kan. Jadi untuk rata-rata semester 1 adik-adik harus membagikannya. Totalkan nilainya kemudian bagi dengan berapa bidang studi yang kamu jumlahkan tadi. Jadi kalau kamu jumlahkan semuanya yang 15 bidang studi, maka total dibagi dengan 15. Nah, ada juga yang bertanya, untuk semester 1, semester 2, ada bidang studi yang nggak ada di semester 1, 2, muncul di semester 3.
Nah, ataupun yang berkurang gitu. Kalau misalnya dia berkurang di semester 3, maka adik-adik berarti pembaginya yang berkurang, ya kan? Kalau misalnya berkurang 1, maka ini jadi 14. Yang tadinya 15 asumsi kita di semester 1 dan 2, di semester 3, 4 jadi 14. Maka ini juga seperti itu. Maka otomatis dia berkurang yang tadi jumlahnya kan? Yang untuk ke-15 berarti gak ada gitu. Oke. Nah, demikian seterusnya. Itu yang adik-adik pahami di rata-rata ini. Jadi ini untuk rata-rata yang ini, yang pertama nanti ini bentuknya seperti ini kotak seperti ini yang adik-adik isi. Maka yang di sini yang terakhir itulah rata-rata rapot semester 1. Ya, rata-rata rapotnya semuanya. Nah, jadi di video sebelumnya juga saya katakan, nah coba dicek bagus-bagus. Untuk yang madrasah atau pesantren, maka konsepnya saya sudah infokan tadi, boleh dibagikan misalnya 4 bidang studi untuk PAI, boleh ditotalkan bagi 4, itulah nilainya di sini. Kalau enggak, caranya totalkan semua sama bidang studi yang lain, kemudian bagikan dengan berapa item yang kamu jumlahkan gitu. Oke, sudah paham ya? Oke, nah itu saya rasa untuk penjelasan di sini. Nah, jadi yang dicek saya ulangi, yang diinput hanya nilai pengetahuan, bukan nilai keterampilan. Nah, kemudian yang berikutnya adik-adik, masuklah kita ke dalam penguploadan ya. Kita masuk ke dalam penguploadan. Adik-adik mungkin sebagian masih banyak pertanyaan di sini. Ketika tadi saya live, masih banyak yang bertanya di sekitaran ini, masih di seputaran ini. Nah, saya infokan kepada adik, jangan dulu dikonfirm ya, nanti saya jelaskan lagi. Nah, saya infokan untuk yang ini, di sini yang dimasukkan adalah yang ini. Coba diperhatikan ya. Nah, kadang-kadang gini, saya jelaskan seperti ini. Ada yang melompat-lompat videonya sehingga dia nggak baca semuanya gitu, sayang gitu kan. Jadi ujungnya bertanya, kembali lagi bertanya, kembali lagi. Jadi sayang gitu. Jadi coba diperhatikan dengan jelas ya. Nah, untuk semester 1, adik-adik di sini bisa memilih filenya yang sudah adik-adik buat di dalam mungkin JPG ya kan. Sudah dibuat dalam JPG atau JPEG atau PNG dengan maksimal itu 1 megabyte gitu. Oke? Bukan 1 kilobyte ya, 1 megabyte. Nah, yang pertama langkahnya tadi adik-adik harus meletakkan kursor di sini, langsung misalnya choose file. Maka dia akan masuk ke penyimpanan yang adik buat di komputer. Maka dia akan mengambil, maka kamu akan mengambil filenya seperti biasa, sudah pasti paham. Karena sudah sering menggunakan seperti ini ya, tinggal di choose ya kan, baru kemudian dia akan muncul. Nah, di sini akan muncul nanti preview. Preview itu artinya adik, sebelum adik-adik menyimpan ya, hati-hati, sebelum adik-adik menyimpan, maka nanti yang di sini akan muncul nama filenya. Di sini ada namanya misalnya semester 1, kalau misalnya kamu beri nama semester 1 kelas 10 JPG gitu, kalau muncul. Nah, itu muncul. Nah, kalau misalnya sudah muncul, maka di sebelah sini ada namanya preview. Preview itu artinya sebelum kita simpan, kita klik dulu previewnya. Coba diklik previewnya kembali, adik-adik, supaya jangan salah gitu. Jadi kamu klik previewnya, berarti kalau ada di dalam, berarti memang sudah terupload. Ya, saya ingatkan. Oke, kalau sudah muncul di preview, berarti benar dia sudah terupload. Jangan langsung lanjutkan gitu ya, atau simpan, jangan, tolong ya, diperiksa bagus-bagus adik-adik. Sesudah kamu upload atau sudah kamu pilih filenya, kemudian kamu preview, sudah kamu preview, maka dia ada. Kalau ada berarti dia sudah masuk. Kemudian juga semester 2 gitu juga, kemudian semester 3 begitu juga. Jadi di preview, harus di preview. Oke, lanjut berikutnya. Ada yang bertanya seperti ini, pertanyaannya gini ya. Ini rapot semester ini, semester 1, itu yang dia upload pengetahuannya saja atau keterampilan gitu.
Oke, saya sampaikan adik-adik kembali, yang kamu upload adalah rapot asli ya, rapot asli yang sudah kamu scan dalam bentuk JPG, JPEG dan PNG atau itulah ya. Jadi yang kamu upload itu adalah rapot asli tiap semester gitu. Jadi itu yang kamu upload. Nah, apa yang perlu kamu pertanyakan lagi dari sini saya akan jawab. Pertanyaannya mungkin seperti ini. Bang, Kak, di rapot kami karena kami K13 terpisah antara pengetahuan dan keterampilan. Oke, itu ya, itu pertanyaan pertama seperti itu. Bang, gimana caranya gitu ya? Nah, kalau rapot adik-adik ada 4 lembar ataupun 10 lembar gitu ya, karena banyak deskripsinya. Nah, yang dibutuhkan di sini adalah pengetahuan. Pengetahuan. Ini yang untuk K13 dulu ya. Kalau misalnya rapotnya ada 2 lembar atau yang 1 lembar atau yang 3 lembar segala macam. Kalau dia 1 lembar berarti di situ sudah ada berarti yang pertama nama sekolah kan gitu kan, alamat segala macam, kemudian kelas, semester, kemudian tahun ajaran. Itu biasanya ada. Di setiap rapot itu pasti ada paling ujung, kop paling atas ya, kopnya paling atas. Kalau misalnya ini rapot, maka adik-adik bisa lihat di sini. Kalau ini rapot misalnya, nah di sini dia di paling atas ini nama, kemudian di sini dia ada kelas, kemudian semester, tahun ajaran di sini ada. Jadi ini harus nampak ya. Jadi ketika adik-adik scan, nah seperti ini ya harus full gitu ya, harus full nampak. Jadi kalau misalnya ada 4 lembar, maka yang menjadi patokan adik-adik yang harus diupload adalah itu yang merupakan ada pengetahuannya. Jadi yang pengetahuannya aja. Kalau misalnya dia untuk 4 lembar terpisah pengetahuan dengan keterampilan. Jadi keterampilan abaikan saja. Jadi ada pertanyaan, perlu tanda tangan? Gak usah. Kita butuh hanya pengetahuannya. Yang penting jelas dan tidak lebih dari 1 megabyte. Oke? Sudah? Itu yang 4 lembar tapi pengetahuannya terpisah-pisah, pengetahuan, keterampilan dan yang lain. Nah, untuk yang 4 lembar, untuk yang kedua ini masalah kedua, untuk yang 4 lembar tetapi di rapotnya itu untuk pengetahuannya masih bersambung sampai ke bawah gitu. Masih bersambung sampai ke bawah, maka adik-adik harus men-scan-nya secara bersamaan, artinya menggabungkannya. Boleh dalam landscape, boleh dalam portrait. Nah, silakan dibuat di scan bagus. Jadi intinya dia harus nampak adalah materi daripada pengetahuan, itu intinya gitu ya. Jadi yang penting itu adalah pengetahuannya yang kita perhatikan. Oke, itu digabungkan. Kemudian untuk yang KT Speak biasanya kan sudah gabung ya kan, sudah ada di situ pengetahuan dan keterampilan gitu, ya kan? Nah, kalau ada seperti itu, misalnya ada bidang studi di situ juga, tapi dia yang ada dimasukkan nilainya di keterampilan, maka adik-adik yang totalkannya adalah yang ada pengetahuannya gitu, ya. Yang ada pengetahuannya berarti misalnya pengetahuan seni budaya, misalnya seni budaya itu adalah keterampilan, baru yang pengetahuannya kosong. Maka adik-adik totalkan adalah yang ada nilainya di pengetahuan, kemudian bagi berapa item tadi itu gitu. Oke? Jadi seperti itu adik-adik. Kemudian yang berikutnya, untuk rapot ini yang diupload semester 1, saya terangkan lagi, ketika adik-adik upload ini, maka yang diupload tadi kan pengetahuannya saja. Dengan dasar-dasar yang sudah saya sampaikan tadi, silakan upload gitu. Jadi kalau ada misalnya di 1 lembar itu pengetahuannya juga terupload, nggak masalah. Yang penting bagi pihak Poltekkes itu adalah nilai pengetahuan kamu dari semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, semester 5 ada di dalam file yang kamu upload gitu. Ada di dalam file yang kamu upload.
Jadi jangan sampai buram gitu. Intinya jangan sampai buram apalagi lecet gitu. Jadi jangan. Jadi yang kamu scan dalam bentuk JPG adalah rapot asli yang ada pengetahuannya. Yang ada. Jadi utamanya pengetahuan. Jadi utamanya itu pengetahuan. Jadi yang ada pengetahuan gitu. Kalau misalnya gabung pengetahuannya nggak masalah, upload itu aja. Yang jelas pengetahuan harus ada gitu. Oke? Jelas ya? Pengetahuan harus ada di setiap yang kamu upload per semester. Kalau muncul atau kalau gabung dia misalnya dalam satu lembar yang kamu upload sama keterampilannya, no problem gitu ya. Gak ada masalah. Yang penting pengetahuannya ada yang kamu upload ya. Jadi bukan jadi pengetahuannya itu kamu potong misalnya seperti ini. Jangan jadi banyak misalnya pikiran siswa atau peserta gini. Misalnya di sini ada pengetahuan gitu kan, ada pengetahuan di sini, ya kan ini nilainya. Kemudian di sini keterampilan, jadi yang kamu potong begini gitu, nggak boleh. Bukan ini yang di scan. Hati-hati ya, bukan ini yang di scan. Keterampilannya dibuang gitu atau di cut. Enggak. Scan secara semuanya, keseluruhan, oke? Full screen rapot gitu, full screen rapot. Jadi harus di scan semuanya. Jadi muncul juga memang keterampilannya, enggak masalah. Karena fokus mereka adalah pengetahuan. Oke? Sudah. Itu di situ adik-adik. Jadi saya sudah jelaskan. Nah, adik-adik harus ingat ketika mengupload rapot asli yang sudah ada pengetahuannya, mau 1 lembar, mau 2 lembar, mau 3 lembar, intinya pengetahuan harus jelas ada. Sudah? Nah, jangan sampai buram, kemudian jangan sampai salah upload, dan harus jelas muncul kelasnya, kemudian semesternya harus ada nih. Jadi jangan di scan tanggung-tanggung, scan secara full. Jadi harus nampak dia kelas sama semesternya. Itu yang paling utama, dan berikutnya adalah nilainya untuk pengetahuan harus ada. Oke? Sudah ya? Itulah dia adik-adik untuk itu. Nah, kemudian kalau adik-adik mau cek lagi rata-ratanya untuk yang menggunakan desimal, karena seperti kan tadi banyak juga yang berseliweran gitu kan. Untuk masalah koma, masalah desimal, silakan dibuat 2 desimal di belakang koma. Jadi kalau misalnya kamu buat titik, maka dia akan otomatis ke koma. Atau misalnya kamu buat koma, tetap di koma gitu. Jadi memang kenapa? Karena memang sama definisi dari koma dengan titik gitu. Jadi nggak masalah. Yang jelas jangan dibulat-bulatkan, buat aja sesuai dengan apa yang kamu hitung. Rata-ratanya usahakan, saya informasikan, usahakan menghitung-hitung benar rata-rata rapot kamu, kemudian sama dengan inputnya. Kalau nggak sama itu bahaya juga ya. Oke? Nah, itulah yang bisa saya sampaikan di sini untuk rapot. Sudah? Kemudian adik-adik kita masuk lagi sesudah adik-adik misalnya masukkan rapot ya, upload atau unggah rapot asli, maka adik-adik masuk ke yang namanya prestasi non akademik ya kan? Masuklah adik-adik ke prestasi non akademik. Nah, prestasi non akademik itu kan sudah dipahami, artinya prestasi yang adik-adik dapatkan ketika adik-adik mungkin di kegiatan-kegiatan luar sekolah gitu, ekstra kurikuler gitu ya. Nah, jadi boleh adik-adik pahami. Nah, ingat bahwasannya saya coba jelaskan ya adik-adik. Prestasi non-akademik itu adalah suatu prestasi yang didapatkan dari suatu kegiatan di luar daripada bidang kemampuan yang kalian miliki ya, di luar ya, berarti di luar daripada kemampuan yang kalian miliki. Nah, ingat ya, prestasi akademik dan prestasi non-akademik ini sangat
berbeda ya. Nah, jadi apa-apa saja yang merupakan prestasi non-akademikmu, ya silakan ditampilkan, kan gitu kan, diupload dalam bentuk mungkin sertifikat dan yang lain-lain. Nah, oke. Jadi adik-adik mudah-mudahan bisa dipahami ya, karena ketika adik-adik salah maka ini juga mengurangi nilai mungkin ya, jadi kita harus pas-pas. Kemudian supaya lebih jelas lagi, ingat biasanya kan ada, kalau akademik itu misalnya kan biasanya dia akademik itu kan juara-juara dalam bidang pelajaran kan gitu kan, itulah yang akademik. Jadi prestasi kamu di non akademik kamu itu kan artinya kegiatan ekstrakurikuler lah ya. Nah, di luar daripada materi pelajaran wajib sekolah. Jadi ekstrakurikuler itu kan kegiatan yang dilakukan siswa di sekolah di luar jam belajar kurikulum standar gitu ya. Jadi itu harus dipahami yang mana-mana saja itu ya. Nah, jadi harus di luar daripada jam pelajaran. Jadi itu yang kamu buatkan. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kamu tidak punya prestasi, ya nggak usah diupload kan gitu kan. Nah, jadi kamu tuliskan prestasi yang diraih itu apa di sini, ya kan. Kemudian kamu choose filenya, kemudian jangan sampai buram juga, kemudian paling tinggi 1 MB kapasitasnya kamu upload, ya kan. Nah, silakan diupload, usahakan yang paling terbaik karena kamu mungkin memiliki banyak prestasi ya, prestasi non akademik, ya kan. Jadi upload saja memang yang paling baik gitu. Oke. Nah, itu dia untuk prestasi non akademik. Nah, jadi intinya kegiatan-kegiatan di luar jam pelajaran yaitu ekstrakurikuler lah. Nah, ya, oke. Nah, sesudah adik-adik memasukkan ini, maka adik-adik langsung simpan, ya kan? Sesudah itu langsung simpan. Kemudian masuk kita ke data kesehatan. Untuk data kesehatan, adik-adik harus pahami di sini. Kalau kita lihat juknis, ya kan, lihat juknisnya, mungkin ada juga yang sudah melihat di juknis, ya. Oke, nah ini juknisnya bisa dilihat di sini. Tata laksana input data dan upload dokumen hasil pemeriksaan uji kesehatan mandiri. Hasil pemeriksaan uji kesehatan yang sudah dilakukan oleh pendaftar selanjutnya harus diinput dalam aplikasi ya. Inilah semuanya nih. Nah, di sini ada keterangannya, adik-adik bisa lihat input data kesehatan dilakukan pada saat pengisian portofolio ya. Ini di inputnya ada, inputnya memang di sini ada, ya kan? Kemudian upload dokumen hasil tes kesehatan dilakukan setelah lulus nominasi. Jadi inputnya pada saat memang sudah dibuatkan sekarang, input datanya. Jadi adik-adik langsung inputkan saja. Nah, kemudian ini adik-adik harus menceknya kalau yang ini boleh adik-adik cek, di sini kan dikatakan di tulisan ini ya. Scan surat keterangan sehat dari dokter diupload menyusul setelah dinyatakan lolos nominasi. Nah, jadi adik-adik coba dicek lagi di sini tadi. Nah, tinggi badan, berat badan, buta warna, pendengaran, wicara ya. Nah, di sini coba kita sesuaikan kembali. Di sini wicara, pendengaran, buta warna, berat badan, tinggi badan. Nah, scan-nya ini nanti hasilnya sudah kita jelaskan di video sebelumnya. Ini kan diupload setelah kamu lulus nominasi. Nah, berarti kamu harus memeriksa sekarang. Ya kan, kalau ini kan bisa diisi, ya kan, laki-laki perempuan sudah ya. Kemudian tinggi badan, berat badan, pilih ini, pilih tidak, BW dan BW gitu ya. Nah, ini yang kamu isi di sini. Jadi yang ini adik-adik sudah memeriksakannya kepada dokter. Jadi silakan diperiksa baru kamu isikan. Kalau nanti tidak sesuai, nah kalau misalnya kamu yakin, kadang-kadang kan ada juga yang langsung ngisi,
Karena saya perhatikan sudah ada yang muncul langsung dia konfirmasi, artinya sudah oke ACC dia. Nah, jadi untuk data kesehatan ini bagusan adik-adik langsung ke kesehatan dulu cek. Nanti untuk datanya atau hasil tulisan daripada dokternya menginformasikan, baru kamu scan, upload, nanti baru dikirim melalui pos ke mana kamu yang menang, kan gitu kan? Nah, jadi nanti itu belakangan. Jadi yang ini ditanyakan dulu, buatkan suratnya biar kamu isikan langsung, karena apa yang kamu isikan di hasil daripada pemeriksaan dokter itu apa yang tertulis di situ, di sini gitu. Jadi sangat hati-hati adik-adik. Kalau misalnya kamu tidak buatkan pemeriksaan ke dokter berbeda tulisannya, maka kamu akan kemungkinan bisa gagal. Tapi kalau sama nggak masalah. Nah, jadi bagusan sebenarnya sekarang adik-adik periksakan dulu ke dokter yang terdekat atau rumah sakit berapa berat badanmu, kemudian isi di sini gitu. Jadi berdasarkan apa yang diukur oleh yang diukur oleh dokter tersebut, itu yang kau masukkan kemari gitu. Semua. Jadi kalau memang sudah benar berarti nggak masalah, simpan. Nah, oke, itu aja, karena mereka akan mencek kesesuaian nanti ketika kamu sudah lulus nominasi. Oke. Nah, itu adik-adik untuk data kesehatan. Jadi silakan langsung ke dokter dulu ya. Oke, kita lanjut di berikutnya adik-adik, bisa kita lihat lagi. Nah, setelah upload data kesehatan, maka adik-adik masuk di halaman konfirmasi. Nah, yang ini bisa dilihat halaman konfirmasi sudah muncul ini semua nanti, yang apa yang sudah kamu buatkan, baru kamu centang di sini apakah data sudah benar. Jadi saran saya untuk konfirmasi ini tolong jangan dulu dikonfirm. Oke? Nah, saya ingatkan jangan dulu dikonfirm ya. Jadi silakan dipikirkan dulu, dibaca-baca dulu apa yang ada di sini. Oke? Terima kasih banyak adik-adik, semoga sukses, semoga ini bermanfaat bagi kalian semua. Sampai jumpa di informasi berikutnya. Terima kasih.